membahas tentang strategi pembelajaran fikih yang dipakai untuk materi muzaroah, mukhabaroh, dan musakoh. Jadi, strategi pembelajaran yang bisa dipakai untuk materi tersebut yaitu direct instruction dan interactive instruction. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu direct instruction. Direct instruction itu sama halnya atau sama artinya dengan pembelajaran langsung, yang mana pembelajaran tersebut itu dirancang untuk merancang proses pembelajaran bagi siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang bertahap, langkah demi langkah. Pembelajaran ini yaitu berpusat kepada guru, yang mana guru banyak menjelaskan konsep atau keterampilan kepada sejumlah kelompok siswa dan menguji keterampilan siswa melalui latihan-latihan di bawah bimbingan dan arahan dari guru tersebut. Nah, untuk pembelajaran langsung ini itu dapat berupa ceramah, demonstrasi, latihan-latihan atau praktik, serta kerja kelompok. Sedangkan tujuan utama dari strategi ini yaitu diharapkan siswa dapat menguasai pengetahuan deklaratif sebagai syarat agar siswa mampu menguasai pengetahuan prosedural. Dengan demikian, mereka dapat melakukan suatu kegiatan dan melakukan segala sesuatunya dapat berhasil secara efektif dan efisien. Adapun kritik dari strategi pembelajaran ini bahwasanya strategi ini tidak dapat digunakan setiap waktu dan tidak untuk semua tujuan pembelajaran. Jadi hanya bisa diterapkan pada materi-materi tertentu, tidak untuk semua pembelajaran atau materi pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran interaktif instruction yaitu strategi pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana guru itu menjadi pemeran utama dalam menciptakan suasana yang interaktif, suasana yang aktif, atau suasana yang memancing siswa untuk bersikap aktif di dalam kelas, di dalam suatu pembelajarannya. Atau dengan kata lain, proses belajar mengajar keterlibatan siswa itu harus secara totalitas, artinya melibatkan pikiran, penglihatan, pendengaran, dan psikomotornya atau keterampilannya. Atau dengan kata lain, strategi ini membuat siswa atau peserta didik menjadi yang lebih aktif daripada gurunya, atau kebalikan dari direct instruction. Yang pertama yakni muzara'ah dan mukharabah. Pengertian muzara'ah atau mukharabah menurut bahasa adalah melemparkan tanah, yang bermaksud memberikan modal atau menumbuhkan suatu tanaman. Menurut Hanafiyah ialah suatu akad perjanjian pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu. Menurut mazhab Maliki ialah persekutuan dalam satu akad perjanjian. Menurut mazhab Syafi'i, kerjasama antara pemilik dengan penggarap untuk menggarap tanahnya dengan imbalan sebagian dari hasil yang nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Sedangkan benih diberikan oleh pemilik tanah. Menurut mazhab Hanabilah, penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi menjadi 2 bagian. Oke, menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa muzara'ah sama dengan mukharabah. Menurut mazhab Hanafiyah, mukharabah dan muzara'ah hampir tidak bisa dibedakan. Muzara'ah menggunakan kalimat bi ba'd al-kharij min al-ard, sedangkan dalam mukharabah menggunakan kalimat bi ba'd ma yakhruju min al-ard. Menurut Hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut, sedangkan berdasarkan pembagian dari mazhab Hanafiyah. Menurut dari Nas Al-Syafi'i berpendapat bahwa mukharabah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut, sedangkan muzara'ah adalah seorang pekerja yang menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
Sedangkan menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa mukharabah adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola tanah. Sedangkan muzaraah adalah pekerja mengolah tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari seorang pemilik tanah. Jadi perbedaan dari mukharabah dan muzaraah, kalau mukharabah pemilik hanya menyerahkan tanah dan modal serta penggarap dari pengelola. Kalau muzaraah, pemilik menyerahkan tanah dengan sebagian dari apa yang dihasilkan dan modal dari pemilik tanah, bukan dari pengelola. Di samping itu, Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Ahya menyebutkan bahwa muzaraah adalah menyewa seorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian yang dikeluarkan dari tanah tersebut atau hasil dari tanah tersebut. Sedangkan mukharabah adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari hasil tanaman atau hasil panen dari tanah tersebut. Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa mukharabah dan muzaraah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaan dari mukharabah dan muzaraah adalah terjadi pada peristiwa yang sama, yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal. Bila modal berasal dari pengelola disebut mukharabah. Jika modal dari pemilik tanah disebut muzaraah. Lanjut, yakni dasar hukum muzaraah dan mukharabah. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dalam hadis lain menyebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaybar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan ataupun tanaman. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dalam hadis lain diceritakan bahwa sesungguhnya Tawus radhiyallahu an bermukharabah. Umar radhiyallahu an berkata, dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukharabah ini, nanti mereka mengatakan Nabi melarangnya. Kemudian Tawus berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW tidak melarang mukharabah. Hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi. Hadis riwayat Muslim. Oke, lanjut kepada syarat-syarat muzaraah dan mukharabah. Menurut jumhur ulama, syarat-syarat muzaraah ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang ditanam, lahan yang akan dikerjakan, serta hasil yang akan dipanen dalam jangka waktu berlakunya akad. Yang pertama, yakni syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad. Yang pertama, harus balik dan berakal. Yang kedua, yakni bukan orang yang murtad. Karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali. Namun Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad muzaraah tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga dilakukan antara muslim dengan non-muslim. Oke, yang kedua yakni syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan suatu hasil panen. Yang ketiga yakni syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian. Pertama, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu. Yang kedua yakni batas-batas lahan itu jelas. Yang ketiga yakni lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur terhadap pengelolaannya. Yang keempat yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil. Yang pertama yakni pembagian hasil panen harus jelas. Yang kedua, hasil panen itu benar-benar milik bersama dua orang yang berakad tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Yang ketiga yakni bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
Yang keempat, yakni bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Yang kelima, yakni tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum. Syarat yang kelima, yakni syarat yang berkaitan dengan waktu. Yang kelima, yakni syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Lanjut kepada rukun-rukun dalam muzaraah dan mukharabah. Yang pertama, yakni adanya penggarap dan pemilik tanah. Yang kedua, yakni adanya objek muzaraah dan mukharabah atau ma'qud ilaih. Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Dalam hal ini tanah atau benih. Yang ketiga, yakni harus ada ketentuan bagi hasil. Yang keempat, yakni adanya ijab qabul. Yang kedua, yakni musaqah. Pengertian musaqah secara bahasa diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar atau anggur atau pohon-pohon lain yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus tersebut sebagai imbalan. Menurut istilah, musaqah adalah akad untuk memelihara tanaman pertanian dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, al-musaqah ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. Dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, yakni pohon-pohon tersebut memiliki akar yang kuat dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama. Misalnya pohon anggur, pohon zaitun, dan sebagainya. Yang kedua, yakni pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati. Yang ketiga, yakni pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat tetapi berbuah dan dapat dipetik. Yang keempat, yakni pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang atau bunga yang bermanfaat seperti bunga mawar. Yang kelima, yakni pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya. Dengan demikian, musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara petani dan pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Selanjutnya, yakni hukum dasar hukum dari musaqah. Dalam menentukan keabsahan akad musaqah dari segi syarak terhadap perbedaan dalam pandangan dari ulama fikih, Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail, mereka berpendirian bahwa akad al-musaqah dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah. Karena musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Akan tetapi, menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah itu boleh atau mubah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, yakni rukun dan syarat-syarat dari musaqah. Adapun rukun-rukun dari musaqah memenuhi 5 rukun, yaitu pertama, sigot atau ungkapan ijab dan qabul. Yang kedua, yakni 2 orang yang melakukan transaksi atau akad. Yang ketiga, yakni tanah yang dijadikan objek musaqah. Yang keempat, yakni jenis usaha yang akan dilakukan oleh petani penggarap. Yang kelima, yakni ketentuan mengenai pembagian hasil dari musaqah. Menurut ulama Syafi'iyah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun musaqah. Antara lain sebagai berikut: sigot, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang atau sindiran. Yang kedua, yakni 2 orang yang bekerja sama, sebab perjanjian kerjasama musaqah tak bisa terwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap.
Yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil, sebagaimana yang dijelaskan di bab jual beli. Yang ketiga yakni adanya sasaran menggarap, yaitu pohonnya. Sebab kerjasama musyakoh tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut. Yang keempat yakni adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musyakoh tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarap sampai masa panen. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah: pertama, kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap, bertindak hukum, yakni dewasa, akil, balik, dan berakal. Yang kedua yakni objek musyakoh. Objek musyakoh menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah mutaakhirin menyatakan musyakoh juga berlaku atas pohon yang tidak memiliki buah, jika hal itu dibutuhkan oleh masyarakat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musyakoh adalah tanaman keras dan palawija seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat. Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen. Kedua, tenggang waktu yang ditentukan jelas. Yang ketiga, akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh. Yang keempat, yakni pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu. Objek musyakoh menurut ulama Hanabilah bahwa musyakoh maksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu musyakoh tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad musyakoh adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Khaybar. Yang ketiga yakni hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi 2, 3, dan sebagainya. Yang terakhir yakni singgot dapat dilakukan dengan jelas, sorry, dan dengan samaran hinayah. Disyaratkan singgot dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi atau penerapan muzaroah, mukhabaroh, dan musyakoh di era kontemporer. Oke, langsung saja yang pertama yaitu aplikasi muzaroah dalam sistem keuangan modern. Jadi dalam perkembangannya, praktek muzaroah itu lebih cenderung kepada mudharabah atau kerjasama dengan sistem profit sharing. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya disebut mudharib sebagai pengelola usaha. Dalam perbankan Islam, prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan muzaroah dan musyakoh dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bahkan dalam bank-bank Islam sekarang, khususnya di Indonesia, sama sekali belum mengeluarkan produknya baik muzaroah maupun musyakoh. Jadi dengan kata lain bahwa praktek sistem akad muzaroah, musyakoh itu di era kontemporer itu belum ada. Yang ada itu praktek akad musyarakah dan mudharabah. Yang kedua adalah aplikasi muzaroah dalam perbankan syariah. Peningkatan layanan bank kepada sektor pertanian dengan cara memperluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai instansi keuangan mikro. Kerjasama pembiayaan berbentuk linkage program dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, BPRS, dan Pegadaian. Perluasan jaringan juga bisa dilakukan dengan office channeling. Optimalisasi peran office channeling ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan jaringan dan infrastruktur perbankan syariah sehingga akses para petani terhadap bank syariah bisa terpenuhi. Selanjutnya adalah hikmah dari muzaroah, mukhabarah, dan musyakoh. Hikmah dari muzaroah yaitu dapat terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah terjalin silaturahmi dengan hilangnya jurang pemisah antara orang kaya sebagai tuan tanah dan orang miskin sebagai penggarap. Kemudian
turut membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki modal usaha atau perkebunan dan sebagainya. Yang keempat adalah terhindar dari praktek penipuan, pemasaran, dan sebagainya. Karena dalam akad musyawarah, mukabarah, dan muzaroah harus ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, turut menciptakan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan karena harta tidak akan berputar dari satu kelompok saja. Kemudian yang keenam adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang termasuk perbuatan ibadah. Selanjutnya adalah hikmah mukabarah. Hikmah mukabarah yang pertama adalah saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. Yang kedua adalah saling memberi keuntungan di antara kedua pihak melalui pembagian hasil panennya. Dan yang terakhir, menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan karena dengan adanya mukabarah, tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap. Kemudian hikmah dari musyawarah adalah menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya dan saling tukar manfaat antara manusia.